Oke semuanya, kembali lagi dengan Wom2 di sini. Kali ini, gue akan membawakan alur cerita dari anime yang bisa membuat jiwa kolektor waifu kita bangkit, yaitu Shadow Garden episode kelima. Di mana di episode sebelumnya, kita telah diperlihatkan kekejaman dari anggota sekte Diabolos kepada Alexia. Dan di akhir scene di episode keempat lalu, Shadow alias Shadow muncul di tengah Alexia yang terpojok. Apakah yang akan terjadi selanjutnya? Daripada kita penasaran sampai membuat kalian nyolong jemuran tetangga. Seperti biasanya, jika kalian suka dengan video gue ini, support aja dengan menekan tombol subscribe dan like di bawah. Dan buat yang belum melihat episode pertama hingga keempat, gue sarankan supaya melihatnya terlebih dahulu. Oke, langsung saja kencangkan bayangan kalian, cuma 9 zeta tetangga kalian, dan mari kita mulai alur ceritanya. Scene diawali dengan diperlihatkannya langkah kaki dari Shadow. Setelah mengenalkan diri dan mengucapkan kalimat semboyan Shadow Garden, Zenon kemudian mengatai Shadow yang sombong hanya karena menghancurkan beberapa markas kecil sekte Diabolosnya, yang mana tak ada satupun petinggi sekte di sana. Dan hinaan Zenon patut diacungi jempol karena telah berani ngatain sang penguasa bayangan. Setelah menyombongkan diri sebagai salah satu petinggi sekte, Zenon nampak mengambil kuda-kuda sembari yakin akan dirinya yang mampu memburu Shadow. Bahkan, si kocak ini sudah menobatkan dirinya sendiri sebagai kursi ke-12 rounds generasi berikutnya. Dengan penuh keyakinan, Zenon merasa bangga untuk mempersembahkan nyawa Shadow untuk organisasinya itu. Dan kemudian... sudah sok keren dan banyak omong, Zenon yang menyerang hingga membuat hempasan angin. Akan tetapi, ketika Alexia dan Zenon menoleh, Shadow telah menghilang dari hadapannya. Dan setelah muncul di depan Alexia, ini tanggapan Shadow. Melihat tentu saja membuat Zenon terkejut bukan main, dan Alexia yang hanya bisa memandangi sosok Shadow di hadapannya itu. Scene berpindah di kota. Kepanikan pun pecah setelah kemunculan makhluk misterius yang muncul ke permukaan. Ternyata para satpam yang menembaki sang monster, akan tetapi serangan mereka tak berpengaruh sama sekali kepadanya. Bagikan hulu di saat ngamuk, sang monster kemudian menghancurkan tanah sekitar mereka sehingga membuat para satpam tumbang dibuatnya. Tak lama berselang, pasukan pedang sihir muncul dan ketika sang monster diserang, luka yang diterimanya sembuh dalam seketika. Tak sempat terkejut, sang monster menoleh ke arah mereka dan ini yang terjadi. Di atap gedung sekitar, terlihatlah Iris yang berlari mengitari sang monster dan setelah melihat kekacauan yang terjadi, ini yang dilakukan waifu kalian. Ternyata Iris yang berhasil melukai sang monster, namun meski luka yang ia terima barusan cukup berat, akan tetapi lagi dan lagi sang monster nampak menyembuhkan diri dengan EZ-nya. Iris nampak berhadapan 1 lawan 1 melawan si Bondem. Sesaat kemudian, mereka nampak hendak melancarkan serangan ke satu sama lain. Dan... sayangnya, gerakan Iris jauh lebih cepat dari si Bondem. Setelah menebas satu lengan monster tersebut, Iris nampak melanjutkan serangan lanjutan. Sang monster nampak terhempas membentur tembok bangunan dan wajah Iris yang hampir membuat gua nyari kode nuklirnya. Meski sudah terkena 2 kali serangan telak, si Bondem masih bisa bergerak dan bahkan lengan yang tadi terpotong sembuh dalam waktu singkat. Iris yang berniat memotong sang monster hingga tak bisa pulih lagi. Pedangnya pun kembali membara. Dan kemudian... setelah terkena parry, Iris nampak melanjutkan serangannya hingga melukai sang monster itu lagi. Iris kemudian melesat maju dan... setelah belasan kali menebas si monster, baru saja hendak finishing, namun Alpha datang dan mengatai Iris dan pasukannya yang tak paham serangan yang mereka layangkan hanya akan menyakiti sang monster. Iris pun terkejut akan kedatangan sosok elf pirang di hadapannya. Iris kemudian menanyakan identitas Alpha. Dan sesaat setelah menyebutkan namanya, sang monster nampak siap menghantam sosok Alpha. Akan tetapi, Alpha nampak menghilang dari sana. Iris yang bertanya di manakah sosok Alpha. Rupanya... di tengah Alpha yang meluncur dari langit, dirinya mengasihani si monster seolah mengetahui perasaannya. Tak lama berselang, dari posisi seperti itu, Alpha nampak memasang kuda-kudanya dan bersiap dengan slime sword-nya. Sembari mengucapkan kata-kata demi menenangkan sang monster, ini yang terjadi. Ternyata Iris yang sangat terkejut melihat kekuatan dahsyat di hadapannya itu. Di tengah itu semua, Alpha melihat sosok gadis dari balik pilar birunya. Setelah padam, Alpha melihat gadis yang menjadi monster itu rupanya adalah putri dari Orba di episode kedua lalu. Sama seperti Sido, Alpha turut memungut peninggalan putri Orba.
Dari balik asap yang menyelimuti area sekitar, Iris yang memanggilnya. Akan tetapi Alpha meminta penonton seperti Iris untuk puas hanya dengan melihatnya saja. Alpha memintanya untuk tidak mengganggu organisasinya. Dan Alpha pun menghilang bersamaan dengan asap di sana. Ternyata Shadow yang dengan santainya menangkis serangan dari Zenon. Tak lama berselang, Zenon dapat menunjukkan kekuatan penuhnya sebagai anggota round selanjutnya. Di tengah aura hitam merah yang menyelimutinya, Alexia nampak terkejut dengan kekuatan Zenon. Akan tetapi, meski kekuatannya sudah meningkat, Zenon hanya mampu membuat Shadow sedikit terhempas. Dan battle epic pun tak terhindarkan. Bagaikan orang nahan BAB, teriakan penyemangat Zenon harus pecah karena Shadow yang dengan mudahnya melakukan counter attack padanya. Shadow kemudian nampak menodongkan pedangnya itu ke arah Zenon. Dan ini yang dikatakan olehnya. Mendengar hinaan itu, membuat Zenon emosi dan bangkit dalam seketika. Dan battle berat sebelah pun terjadi lagi. Setelah pending beberapa detik, ini yang terjadi. Hempasan kekuatan dari adu mekanik Shadow melawan Zenon membuat dinding dan tanah sekitar mereka retak bagaikan habis terkena gempa. Di tengah adu mekanik mereka, Alexia hanya memperhatikan pertarungan tersebut. Rupanya, Alexia tengah menilai teknik pedang Shadow yang jauh lebih unggul dari semua orang. Namun, Alexia menyadari dasar dari teknik pedang Shadow adalah teknik pedang biasa. Singkat cerita, setelah mengenang masa kecil yang sebenarnya gue juga nggak mau tahu, di mana karena perkataan semua orang mengenai teknik pedang biasa miliknya, sembari menjatuhkan pedangnya itu. Namun Alexia memegangnya lagi, menandakan diri tak bisa membuang hal tersebut. Di tengah Shadow yang memasang kuda-kuda, ketika hendak mengucapkan sesuatu, yang mana bersama dengan itu Alexia mengingat perkataan sang kakak dulu. Alexia nampak baru menyadari sesuatu. Ternyata Shadow yang berhasil melukai Zenon, dan Zenon yang terluka pun mempertanyakan siapakah Shadow sebenarnya. Dan mengatainya yang menyembunyikan identitasnya di saat kekuatannya sangatlah hebat. Shadow nampak menyeringai dibuatnya. Setelah menyebut kembali nama organisasi dan semboyannya, di tengah itu semua, Alexia nampak tak paham dengan alur pembicaraan mereka. Singkat waktu, Zenon yang berniat serius mengeluarkan obat yang sama dengan yang digunakan Orba sebelumnya. Setelah dilahap habis, di tengah sihir yang meluap itu, Shadow nampak tidak berekspresi sama sekali. Dan Zenon pun telah terupdate ke 2.0. Setelah menyombongkan kibasan pedangnya yang kuat, Zenon kemudian nampak mengumpulkan mana hitamnya itu ke pedangnya. Dan berniat menunjukkan pada Shadow arti dari kekuatan terhebat. Di tengah serangan yang bahkan tidak dapat menggeser Shadow, Shadow nampak menutup matanya dan ini tanggapannya. Di tengah kekuatan sihir yang meluap-luap, Shadow berpendapat jika secetek itu diri meminta Zenon untuk tidak mengatakan itu yang terkuat, karena itu adalah penghinaan terhadap yang terkuat juga. Terlihat kekuatan sihir Zenon yang dibentangkan. Dan Shadow yang melakukan serangan balik ketika terus diserang dengan tinju, dan serangan yang Zenon anggap terkuat dimentahkan dengan Shadow yang menendang tepat mengenai dagunya. Shadow kemudian menyindir cara menjadi yang terkuat dengan kekuatan pinjaman itu takkan pernah ada. Tak lama kemudian, terlihat Shadow yang menciptakan sebuah teritori sihir yang mengelilingi sejauh beberapa meter. Di tengah cahaya ungu indah yang berkelap-kelip, Zenon nampak tak percaya dengan kekuatan sihir Shadow yang gak ngotak. Singkat waktu, setelah memberitahukan masa lalunya sebelum berinkarnasi, yang mana Shadow memberitahukan dirinya semakin dekat dengan jawaban yang selama ini ia cari, supaya tak musnah oleh nuklir. Melihat tatapan tajam Shadow, membuat Zenon yang kehabisan akal pun menyerangnya begitu saja. Akan tetapi, serangan cetek Zenon membuat pedang yang ia gunakan hancur berkeping-keping. Melihat hal tersebut tentu saja membuat Zenon berputus asa di hadapan kekuatan absolut sang penguasa bayangan. Dengan menyeramkannya, Shadow meminta Zenon untuk mengingat kekuatan terkuatnya itu di dalam raganya. Terlihat Shadow yang terselimuti oleh kekuatan sihir ungu yang sangat indah. Dan Shadow yang memberitahukan bahwa itu adalah yang terkuat darinya. Sembari pedang Shadow yang teraliri kekuatan sihirnya itu, dan membentuk sebuah gelombang energi sihir ungu yang kelewat indah. Alexia hanya bisa ternganga melihat pemandangan di hadapannya itu. Dan ini yang terjadi. Terlihat ulti Shadow yang mampu meluluhlantakkan area sekitar sana. Dan ultinya itu juga nampak membentuk sebuah pilar cahaya ungu yang bahkan dapat menembus langit di atas kota mereka. Di tengah keindahan ultimate tuan mereka itu, terlihatlah Alpha, Beta, Delta, dan Epsilon yang memandangi keindahan yang ada.
Iris nampak dibuat terperanjat karena melihat pilar cahaya raksasa di hadapannya itu. Akan tetapi dia langsung meluncur ke sana untuk mencari adiknya. Singkat waktu, setelah Ultimate Shadow padam, ternyata Alexia masih tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Setelah mengambil pedangnya dan mencoba untuk tidak menyerah dengan apa yang mereka sebut sebagai pedang biasa, sang kakak datang dan langsung memeluk Alexia saking khawatir padanya. Dan pada akhirnya, setelah bertahun-tahun tidak bicara, mereka pun berbaikan karena semua insiden terjadi. Singkat cerita, Alexia nampak memberitahukan semuanya kepada Shido. Shido yang paham pun nampak berniat pergi dari sana. Namun Alexia menghentikannya dan hendak membicarakan sesuatu. Dan basa-basi ala calon waifu yang hendak mendekati husbunya pun terjadi. Karena terlalu bertele-tele, Shido pun hendak pergi dari sana. Akan tetapi Alexia menghentikannya lagi dan setelah menyinggung perihal mereka yang berpura-pura pacaran, dan karena kejadian yang terjadi, Zenon telah menyingsoi. Dengan kata lain, Alexia nganggur. Dengan gugupnya, Alexia yang dasarnya tsundere pun meminta untuk mereka melanjutkan hubungan yang ada. Shido pun tersenyum mendengarnya. Namun, Shido yang menolak ajakan Alexia membuatnya terkejut dan tersenyum dengan kawaiinya. Akan tetapi di balik senyum kawaiinya itu, dan insiden yang terjadi di belakang gedung sekolah menjadi sebuah misteri pembunuhan tak bermayat. Dan kasus itu pun menjadi salah satu dari 7 keajaiban sekolah. Singkat cerita, terlihat beberapa anggota Shadow Garden yang berkumpul di satu tempat. Mereka nampak memuji dengan sangat tinggi kekuatan dari tuan mereka. Setelahnya, Beta memberitahukan bahwa Zeta telah menemukan tujuan yang mereka cari. Dan Eta nampak tengah melakukan penelitian. Beta kemudian memberitahukan masalah darurat mereka. Sembari menunjukkan sebuah poster berdarah, Alpha nampak sudah mengetahuinya. Yaitu kabar perihal Shadow Garden yang membunuh banyak orang. Mereka semua nampak tidak terima karena nama suci Shadow Garden mereka terkotori oleh para sampah. Singkat waktu, anak buah Iris menduga bosnya itu sudah tidak percaya lagi dengan pasukan ksatria. Iris pun membenarkannya, karena bakal pengajar pedang paling dihormati saja ternyata adalah pemeluk sekte Diabolos. Iris kemudian berniat memanfaatkan unit survei lagi, dan meminta kedua orang di hadapannya itu untuk ikut serta di dalam rencananya itu. Iris kemudian membuka sebuah kotak di sebelahnya yang terdapat sebuah liontin aneh dengan kristal merah di tengahnya. Iris berniat memecahkan fungsi dari liontin tersebut. Di saat yang bersamaan, seorang gadis nampak tengah membaca buku dengan gambar yang sama dengan liontin tadi. Dirinya yang membaca buku sembari berjalan, tidak melihat sosok Shido yang juga tidak memperhatikan jalan. Dan kalian pasti sudah tahu apa yang terjadi. Karena sama-sama tidak fokus, gadis tadi terjatuh karena menabrak Shido. Terlihat calon waifu baru kalian dengan wujud loli mantapnya. Shido kemudian mengulurkan tangannya, akan tetapi bekas darah tadi masih bercucuran di wajahnya itu. Shido yang menanyakan kondisi sang gadis. Entah apa yang terjadi, sang gadis nampak terpesona dengan wajah Shido. Dan kemudian, berakhirlah alur cerita anime Shadow Garden episode kelima. Seperti biasa gua akan memberikan komentar dan rating untuk episode kali ini. Jujur aja kenapa gua hanya skip sedikit bagian battle-nya, karena gua sangat menyukai efek battle yang terjadi antara si Tengel Zenon melawan sang penguasa bayangan. Dan Ultimate Shadow tadi jujur aja terlalu keren, apalagi pas Shadow mengucapkannya. Ya, untuk itu gue akan memberikan rating 9,8/10 untuk episode kelima ini. Gue ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah menonton hingga akhir video, dan sampai jumpa di episode ke-6 minggu depan. Bye-bye.